warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu guru absen terlebih dahulu ya. Saya kemana? Gak masuk bu. Kenapa itu? Sakit. Saya sakit. Lailis? Masuk. Riris? Masuk. Berarti yang nggak masuk Daya. Ya, sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Buka halaman 46 ya. Ya bu. Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan wawancara. Yang ketiga, memahami pemanfaatan sumber daya alam serta persebarannya di Indonesia dan upaya pelestariannya. Yang keempat, memahami macam-macam energi dan perubahannya dengan benar serta pemanfaatannya. Dan yang terakhir, bernyanyi dengan memerhatikan irama dan tempo yang benar. Nah, sekarang di sini Ibu sudah punya lagu. Apa ini judulnya? Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu ciptaan dari Ismail Marzuki. Anak-anak sudah tahu lagunya? Belum. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya dengan judul Ibu Pertiwi. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Sudah bisa semuanya? Dalam lagu yang berjudul Ibu Pertiwi ini memiliki simbol dalam musik. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka itu yang bagaimana? Yang hurufnya angka. Nah, notasi angka itu ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, berarti ini apa? Sol, la, sol, mi, do, la. Nah,
itu adalah notasi angka. Yang kedua adalah notasi balok. Notasi balok itu yang C, F, C, G. Nah, biasanya notasi balok ini dimainkan dalam permainan musik gitar. Nah, kalau lagu Ibu Pertiwi ini dinyanyikan dengan notasi angka bagaimana? Berarti sol, sol, la, sol, mi, do, do, la, sol, do, mi, do, sol, mi, re, sol, sol, la, sol, mi, do, do, la, sol, do, mi, re, do, si, do, re, re, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, sol, sol, la, sol, mi, do, la, sol, do, mi, re, do, si, do. Nah, begitu. Jadi anak-anak sudah paham mengenai notasi angka dan notasi balok? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita beralih dalam lirik lagunya. Nah, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Ibu Pertiwi itu adalah Indonesia. Nah, di mana Ibu Pertiwi itu tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan, dan tempat kita hidup. Nah, berarti kita harus mencintai bumi kita, bumi Indonesia. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Nah, di Indonesia itu banyak sekali memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bukan hanya kekayaan alam saja ya. Nah, contohnya kekayaan alam itu ada apa? Hutan, gunung, sawah, lautan, dan lainnya. Itu sekarang ini banyak sekali kekayaan alam di Indonesia ini yang sudah dihancurkan, sudah mengalami perubahan dan akan punah atau sebagainya. Nah, tadi kan ini kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam itu apa? Sumber daya alam. Anak-anak sudah tahu sumber daya alam itu apa? Bu. Coba dibaca itu di bukunya. Sumber daya alam adalah Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang sumber daya alam adalah sumber kekayaan yang diambil dari kekayaan alam untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, peternakan. Ketiga, perkebunan. Keempat, perikanan. Dan kelima, pertambangan. Dan yang terakhir adalah kehutanan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh perhutanan. Di hutan itu banyak sekali sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan, seperti damar, rotan, sutra alam, bambu, minyak kayu putih, gambir, kapur barus, dan lain sebagainya. Nah, manfaat hutan itu juga banyak sekali, sebagai paru-paru dunia, dapat menyimpan air dalam volume yang besar dan mengantisipasi terjadinya banjir karena mampu menyerap air. Sekarang Ibu punya tugas untuk anak-anak semuanya. Di sini Ibu punya gambar. Nah, seperti ini ya contohnya. Nanti kalian ditulis di sini ini gambar apa, terus pengertian dari gambar ini apa,
terus. Jadi gambar ini menghasilkan apa saja dan apa saja manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dikerjakan 5 menit ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak bawa pulpen? Bawa semua, Bu. Nah, sudah semuanya anak-anak? Sudah. Nah, bisa dikumpulkan. Wah, bagus sekali ya. Ada yang mau membacakannya di depan? Kalian presentasi, nanti ibu kasih nilai dan kasih bintang. Baik. Coba dibacakan apa yang kamu kerjakan. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Contoh, sapi, ayam, kambing, domba menghasilkan susu, daging, madu, telur. Manfaat peternakan. Manfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sebagai sumber tenaga kerja. Penghasil pupuk sebagai bahan industri, fungsi sosial, manfaat ekonomi. Terima kasih, tepuk tangan semuanya anak-anak. Nah, itulah tadi contoh dari pengertian peternakan dan hasil dari peternakan dan manfaatnya. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, tadi ada apa saja tentang sumber daya alam itu terbagi menjadi 6. Apa saja? Pertanian, peternakan, perkebunan, Perikanan, pertambangan, dan perhutanan. Nah, itu semua adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bagaimana cara untuk melestarikan sumber daya alam di Indonesia? Itu yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, membuat terasering pada pertanian dan perkebunan. Nah, itu tadi kenapa kita harus melakukan pelestarian lingkungan hidup. Kenapa anak-anak? Nah, karena agar lingkungan itu tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi tetap tidak ada perubahan dan menjadi lestari. Nah, untuk tugas dari ibu di rumah, kalian mencari lirik lagu Desaku Yang Kucinta beserta not angka dan notasi baloknya. Terus kalian hafalkan ya liriknya. Minggu depan kalian nyanyi di depan. Ya, tugas yang kedua, kalian meminta tolong orang tuamu untuk menceritakan pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Jadi apapun sumber daya alam yang di dekat tempat tinggal kalian itu dicatat semuanya dan dibuat cerita ya. Oke, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Nah, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.